Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 6 April 2022, tepatnya di hari Rabu. Oke, jadi tanpa panjang lebar, kita langsung aja sebelum masuk ke pembahasan requestan. Ya, semoga saya bisa jawab semua full ya, karena banyak juga nih yang ngasih request. Nah, buat teman-teman yang mau ngasih request, teman-teman follow dulu Instagram. Nanti biasanya di jam 12 atau jam 1 di Instagram story FTA gitu ya, IG FTA Silent Trader Academy, kita request. Nah, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di sana kayak gitu. Oke, sebelum itu kita bahas dulu rekapan trading kita hari ini. Hari ini alhamdulillah kita ada 2 emiten. Yang pertama ada KOBX. Ya, ini rekam kemarin tanggal 4. Kalau bisa bertanya atas 288-290 ya, karena lota tipis saya nggak kasih area beli gitu ya. Dari kemarin nggak nyentuh 288-290, dia kuat gitu ya. Saya pribadi nabung cicil-cicil, belinya nggak banyak, cuman kebeli sekitar 3.000-4.000 lot, dapat di 294-an gitu ya. Ya alhamdulillah, closingnya KOBX hari ini bagus ya. Ini bisa, kalau nggak salah ada yang request gak sih kemarin ya, ini bisa di maintain lah. Entah kenapa ya, bukannya disclaimer nih, entah kenapa feeling saya kali ini dia breakout, entah kenapa ya. Let's see lah nanti apakah beneran bisa breakout atau enggak ya. Cuman ini resist kuat, jadi hati-hati ya. Daerah-daerah sini Anda mau kejar di pucuk 320 ke atas ini, area resistance yang cukup besar kayak gitu ya. Lalu kita ada profit GZCO, kita kemarin udah dapat cicil-cicil di 142, 143 ya. Alhamdulillah GZCO juga terbang untuk jajan sore. Jadi kita hari ini ada 2. Sama ada 1 emiten yang mau OTW TP2 gitu. Jadi kita kalau udah habis TP1 kita masih kawal sebenarnya ya. Kita masih kawal sahamnya, cuman kalau masing-masing pakai trailing stop gitu. Karena saya biasa kalau kasih TP selalu ada TP2. Oke. Lalu buat yang mau download mobile app silakan ya, nanti tata caranya bisa tanya ke Richie Staff Silent. Yang mau join VIP silakan, masih harga promo. Yang mau join SCAC kayaknya tinggal 2 orang. Kayak tinggal 2 kuota deh kayaknya ya. Semenjak saya umumin yang booking soalnya pada bayar kayak gitu. Jadi sisa 2 orang lah kurang lebih ya. Kurang lebih sisa 2 orang ya. Kita close dulu ya, nanti saya coba pikirin lagi konsepnya. Oke, lalu ini win rate kita di bulan Maret. Nanti win rate tiap bulan, tiap minggu di akhir pekan, tiap akhir pekan nanti kita bahas gitu. Transparansi ya harus penting ya, jadi Anda nggak beli kucing dalam karung. Oke, lalu tanpa panjang lebar kita akan coba bahas semua ya. Mari. Good, hari ini dia udah berhasil hampir breakout, ada volume, ada high baru yang dibuat. Ini tentu jadi sinyal yang bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Kalau nggak salah ini juga sudah kita bahas beberapa waktu terakhir, dan ya selamatlah bagi Anda yang sudah buy. Lalu nextnya BJBR, ini dia mau bagi dividen. Saya cenderung menghindari ya. Dividen yieldnya saya nggak tahu berapa, saya nggak ngikutin. To be honest ya, 1.500 support kecil ya, support kecil. Support yang penting sebenarnya ada jauh, cuman kan nggak mungkin kan kita tunggu sampai sini. So ya as long as di atas 1.500 oke. Di luar dari XZ, nanti XZ dibanting ya, karena itu udah pasti terjadi kayak gitu. YSSP mantul kah? Yes, mantul. Karena sebenarnya dia nggak apa ya, trennya lebih cenderung ke arah sideways besar aja. Tapi karena kemarin saya bilang nih dia jebol 390 bakal makin ke bawah, makanya kita lepas dulu serok di bawah. Nah itu baru betul ya kan. Oke, dan EMA 200 masih berada di bawahnya, berarti tren jangka panjangnya sebenarnya masih up ya. Jadi sebenarnya tren jangka panjangnya masih up trend untuk ISSP. Oke, nah tinggal atur posisi aja ya. Semoga sih nggak jebol lebih dalam ya, karena 390-400 jujur ini support yang penting gitu ya. Nextnya tuh di 350 lah. Nah ini support penting berikutnya nih, menurut saya ini krusial. Jadi kalau sampai 350 nggak kuat tembus, udahlah bye bye ya, bye bye ke laut. Lalu nextnya Antam, so far good, moodnya masih positif untuk emiten nikel. Hari ini Indi yang ngamuk ya, hari ini diwakili oleh Indi yang ngamuk. Well bagus, Indi, Harum, Antam ya teman-teman. Tinggal pilih aja ya.
Anda tinggal pilih aja, choose your factor mau yang mana. Semua bagus, tinggal atur area belinya aja. Bumi moodnya harusnya ngikut call ya, patokan breakout mungkin di 63 ya, 6364 itu area resist lama ya, atau 63 lah ya kita bisa bilang. Jadi ya mungkin kalau bisa breakout 63 mungkin bisa balik. Karena komoditi juga moodnya lagi bagus. Ya, nikel dan coal ya, dua inilah. Kalau oil ini mood-moodan. Entah kenapa momennya market belum mengapresiasi lah lebih tepatnya. Tapi kalau semacam Antam, Inco ya ini udah terapresiasi. Terutama yang jalannya belum segerak Inco ya. Karena kalau Inco dari kemarin harga udah di atas, makanya agak berat mungkin. Ya, tapi kalau kayak Indi, Antam itu kan di bawah. Nah, itu tinggal seberapa cerdik, seberapa pandai kita untuk pilih yang mana nih yang upside-nya masih lebih besar. Kayak gitu. Siko saya nggak bahas. Ya, saya bahasnya di morning briefing VVIP. Nextnya BSDE, seperti yang saya bilang ya, properti belum kelihatan. Kemarin ya oke, pemanasan cuman ya udah powernya belum merata gitu. Jadi cuman sehari naik, habis itu besok kempes lagi. Ya begitu pula dengan kalau Anda tanya construction, nanti jawabannya sama. Makanya saya belum nggak terlalu rekom. Cuman kemarin properti saya kasih supportnya aja. Ya tapi saya nggak rekom karena ya saya tahu akan terjadi kayak gini. Gitu ya. Nextnya Jaya WH. Oke, transportasi kebetulan hari ini yang naik. Ya dengan naiknya ini ini dipicu sama Jaya ya. Saya pribadi bahkan lupa ketinggalan nih. Ya, saya ketinggalan lagi dari luar. Pulang-pulang wah udah breakout. Ya sudahlah. Ya. Oke, ini dia breakout angka resist penting ya sebenarnya untuk Jaya ya. EMA 200 tuh ditembus di range 146 sampai 147 ya, resist penting ditembus, volumenya juga break cukup signifikan ya. Volume tertinggi dia sejak beberapa bulan terakhir. Jadi menandakan ini mood yang bagus untuk Jaya. Ya ini bisa dipantau ke depannya lah, entah itu dia ketika correction Anda mau ambil posisi juga oke. Nah, balik lagi sektor nextnya ya ada WH gitu. Disclaimer on ya. WH juga hari ini breakoutnya juga cukup manis, nggak ada gangguan. Trend line-nya kalau mau kita benar-benar tarik, trend line majornya juga di breakout di sekitar 188 190. So, bisa dikatakan hari ini dia breakout. Volumenya juga nampak. Oke. Nah, tinggal apakah besok lanjut gas langsung atau istirahat dulu. Nah, itu mungkin akan ngekor dari si Jaya nanti juga karena ya mungkin keterikatan di satu sektor yang sama. Kurang lebih, ya. Lalu nextnya auto. Ya, auto downtrend, tapi dia udah kelihatan mau coba golden cross ya di sini ya. Kalau Anda mau lihat ya, ini terlihat udah mau EMA-nya mau ngumpul ya. Ya kalau Anda belajar moving average ya, ini tandanya pertama dia akan sideways atau di titik kumpul ini dia akan crossing ya, atau kalau kita bisa bilang ya golden cross kalau di moving average. So belum confirm, tapi ya mungkin kalau dia bisa bertahan di atas 1120 ke atas dan still buat higher high higher low ya, maka mungkin arahnya akan uptrend. Ya lalu nextnya BSML, saya no comment ya. Ini pergerakannya liar, tapi mau beli ya silakan. Mungkin stop loss ketat di 860 ya, karena dari kemarin dia kan buat low-nya 860. Nah kalau 860 jebol ya baru mungkin tunggu agak lebih bawah gitu. Ya karena kalau dia mau turun dekat moving average 13 ya, maka dia bisa turun hampir sekitar 800. Jadi better cut loss dulu di atas baru nanti serok ulang. Arto. Oke, outlook Arto saya udah bahas lama ya. Saya sebenarnya udah bahas outlook Arto udah lama. Ya kalau Anda mau tunggu di 11.800 di sini ya berarti ya kurang lebih ya. Silakan aja. Nah, memang ini kurang lebih targetnya ke sini nanti ke 11.000 12.000. Targetnya ya, target dari Arto. Cuman yang jelas kita tahu nih udah downtrend. Oke, kita udah tahu nih jelas udah downtrend. Masanya ibaratnya udah kelar lah. Nah, no way, saya no comment everything tentang Waran di VVIP dan juga di STHC. Ya, next SM. Cuman satu hal yang pasti, Anda harus tahu bahwa pertama Waran gak judi.
Anda akan menganggap waran judi ketika Anda nggak ngerti caranya. Sama lah kayak bisnis. Anda bisnis A, tapi Anda nggak ngerti, itu Anda judi, bukan bisnis. Ya, di kehidupan apapun sama. Ketika kita tidak menguasai apa yang kita ingin coba, apalagi berkaitan dengan uang, maka itu judi. Gitu. Nah, cuman waran memang trikinya agak beda, nggak kayak saham, perlakuannya beda. So, ya harus banyak belajar. Belajarnya nggak harus sama saya, Anda bisa tanya guru-guru lain. Tapi kalau di STAC itu salah satu materi yang concern kita, karena tiap tahun cari cuan dari waran ya gitu-gitu aja tekniknya. Ya SMRA belum. Kalau ada candle-candle ini baru candle-candle rebound aja. Breeze juga masih no comment. Tiap hari ada yang nanya Breeze ya. Kalau emang Anda trading udah buang. Oke. Tapi kalau Anda komitmen invest, nggak mau ke distract, Anda tutup apps-nya, Anda buka rekening baru, Anda trading di rekening baru. Gitu. Ya daripada Anda, aduh jaya 30% nih, coba kalau gua cut loss. Daripada terus menyesal, ya menyesal pun juga tidak akan mengubah Breeze Anda jadi 2000 gitu kan. Jadi better nggak mau buang. Gitu. Emang sekarang belum ada momen. Ya mungkin akan takes time gitu, akan membutuhkan waktu yang cukup lama, makan waktu gitu. Ya. Oke, oh ini kelewat nih, Bapak apakah menarik, Om? Kayaknya ada beberapa grup yang main Bapak deh. Ya, ada yang jadi mungkin menu sore, ada yang ini, ada karena ketahuan polanya. Pola HK membernya kelihatan. Ya, pantau aja untuk copet oke. Cuman hati-hati nanti kalau diguyur bareng-bareng berarti ya grup mereka udah TP. Gitu. Merekanya siapa saya juga nggak tahu. Rals, oke Rals, hati-hati nih ada last resist ya. Mungkin bisa ke reject nih. Ya hati-hati ya. Ini kan salah satu saham siklus. Cuman memang Rals kalau nggak salah performance-nya udah mulai membaik ya. Untuk Rals ya teman-teman ya. Untuk Rals performance-nya udah mulai membaik. Kinerja after pandemic gitu ya. Untuk Rals itu sendiri. Ya dari tahun lalu rugi, sekarang udah untung. Cuman tetap balik lagi ya. Kalau siklus udah kelar, ingat properti, construction, siklus-siklus kalau udah kelar ya back to ke harga yang seharusnya diapresiasi sama market. Gitu. Cuman ya ada resist 800 ya hati-hati ya. Kalau nyampe 800 kayak berat banget, mungkin Anda bisa lepas dulu. Itu lebih aman. Oke. Nextnya Same. Same masih buat konsolidasi sih ya, belum ada ini. Ya, dia lagi buat support sih di range 430 440. Ya kalau dia kuat buat itu bisa jadi pijakan untuk buy. Mari oke, sudah dibahas. CMPP juga masih still oke ya, asal dia di atas garis merah masih bagus. S-Ship juga oke, volumenya juga lumayan. Cuman satu hal yang ingin saya infokan, ya kalau di platform lain mungkin nggak ada gap. Tapi karena saya pakai Mirai, saya percaya ini gap. Karena mau bagaimanapun menurut saya ya tidak seharusnya di-adjust. Kenapa? Ya karena kita nggak akan tahu. Contoh gimana jelasinnya ya. Nah contoh nih. Contoh misalnya sebelum Rekisu dia banyak resist itu di area 100-an misalnya. Ya misalnya di sini nih. Ini dia banyak resist. Tapi setelah Anda pakai platform yang di-adjust karena dia melakukan Rekisu, nanti resistnya nggak di 100, bisa pindah di 97. Ya kan ngikutin, nah saya nggak tahu dia ngubahnya gimana ya. Dia akan ubah jadi 97, 98. Nah sehingga kita jadi nggak tahu angka pasti area demand kuatnya di mana, area supply yang kuatnya di mana, kita jadi nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau pakai chart ya kita bisa tarik. Cuman angka-angka demand supply-nya kita jadi nggak tahu. Makanya saya selalu suka ya sudah gap ya gap aja, anggap aja gap. Tapi ini nggak bisa dihitung gap karena ini adalah aksi korporasi gitu ya. Oke, lalu nextnya ialah sebentar ya teman-teman ya, udah ada bunyi azan ya, kita coba break sebentar. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya.
masih ada sih, cuman di ujung sana suaranya. Oke, sektor apa lagi nih Om yang lagi bakal nge-trap? Menurut saya komoditi kita masih mood oke untuk swing. Saya udah bilang berkali-kali. Ya tinggal kita main atur posisi. Nah mungkin kalau selingan teman-teman bisa memperhatikan ya bank kecil ya. Kadang one day dia bisa main gitu. Bukan berarti bisa swing. Ya itu harus lihat confirmation nanti ya. Tapi bank mini sesekali jadi selingan juga kalau digoreng. Ya sisanya sektor agak random sih ya. Nah itu Anda harus pantau pas live market lah. Ya. Sore Om kalau CMPP masih bagus ya, masih bagus. Oke, moodnya masih bagus. Dan ya makin dia banyak sideways menunjukkan dia butuh tenaga yang lebih kencang. Ada dua kemungkinan. Memang udah jenuh beli di 800 sehingga orang udah nggak mau buy. Ya, which is itu jadi area resist. Nah, kita harus hati-hati. Tapi menurut saya ya ini dia lagi butuh konsolidasi aja karena naiknya memang sudah signifikan dan itu bagus menurut saya. Ya IATA terus ada Kebecap, IPTV. Hari ini juga naik, ada pergerakan walaupun sedikit gitu ya. Menurut saya masih bisa dipantau, masih bisa di-maintain karena IATA the last pembahasan kita dia harus bisa balik ke 200 dan ternyata dia masih mampu. Tandanya maybe masih ada yang jaga, ya kita bisa maintain gitu. Cuman perlu ketahui posisinya cukup tinggi untuk harga IATA. Resikonya juga besar, jadi harus siap untuk disiplin. Karena kalau sampai jebol bisa panik selling gitu. SM merah pada udah selesai. Selesai pandemi tidak menjamin perekonomian langsung bangkit. Perekonomian perlahan bangkit tidak menjamin sektor properti langsung pulih. Ya, semua ada siklusnya. Menurut saya tahun ini ya, bukan gak mungkin kalau memang udah masuk ke endemi, bukan gak mungkin sektor properti bangkit ya. Cuman belum waktunya sekarang aja menurut saya. Itu sih. Gitu. Karena masyarakat Indonesia masih pikir minyak mahal, ya apa-apa mahal gitu ya. Jadi saya rasa belum waktunya. Tapi bisa jadi mungkin karena berbicara setelah siklus, setelah terjadi semacam krisis, pandemik atau komoditi super cycle, biasanya sektor properti itu bangkit. Gitu. Sektor properti juga secara nggak langsung equal jalannya dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita bagus, maka sektor properti juga diharapkan akan meningkat. Cuman ya momennya belum ada. Kelihatan dari harga chartnya, kelihatan dari indeksnya yang belum memungkinkan. Gitu ya. Nextnya Bima kemarin sempat naik luar biasa. Ya overall trennya masih down sih. Banyak nih ya. Kalau Anda lihat chart-chart yang downtrend, tiba-tiba terbang one day. Ya ini bisa copet harian. Tapi apakah bisa langsung swing? Belum. Apalagi Anda kalau mau nge-swingnya ketika harga di pucuk. Nah menurut saya untuk Bima masih bisa di-maintain ya. Karena dia ada mencoba breakout. Ya volumenya juga lumayan. Nah ini sebenarnya bisa di-maintain nih. Asal dia nggak balik ke 200-an aja itu udah bagus banget menurut saya. Jadi ya mungkin Anda bisa collect di 210, 220 dengan batas stop loss di 200 for swing ya. Karena udah cukup low risk. Silakan. Ya karena banyak juga gorengan akhir-akhirnya naik. IPPN no comment lah ya. IPPN no comment. Dia udah buat low baru juga di sini. Ini penanda ciri-ciri downtrendnya mau dimulai. Ya jadi saya skip. Runs ini emiten akselerasi bukan? Oke, emiten akselerasi to be honest baru menarik kalau breakout 250-an. Kalau belum, saya rasa belum menarik itu. Oke. Lalu nextnya Bufin hari ini naik. Ya ini emang emiten yang cukup stabil ya. Ya kalau mau swing ya di Bufin. Tinggal pinter-pinter atur entry aja. Atur entry di Bufin harusnya profit. Ya kunci di 1200 gitu. Last swing kita bulan lalu juga Bufin kan kasih kita profit 7-10%. Ya, arah target masih 1400 ke atas untuk Bufin. Cuma nih emitennya very slow. Lambat. Tapi kuat. Yang nggak buat jantungan. BRMS masih oke. Breakoutnya 220. Nggak tahu bisa aja besok digas lagi. Ya bisa dipantau. Cuman ya kalau kita buy on breakout, trading plan-nya harus jelas. Jangan kita buy on breakout, gagal naik, kita hold sampai dia ke support. Mendingan kita buy on weakness daripada buy on breakout kalau gitu. Ya ini yang sering kali kadang terjadi. Dulu pun saya ngalamin. Saya beli di breakout,
turun 7%, udah nyampe support. Saya nggak apa-apain. Saya pikir lama-lama loh, kok gue bego juga, ngapain? Tahu gitu mendingan gue beli di support aja daripada gue breakout AHK di resist. Ya, nah kalau on breakout gimana? Ya banyak macam-macam. Biasanya sih kalau close atau misalnya kita beli di 20 pas di angka breakout. Kalau dia closingnya di 210 ya kita lepas. Berarti dia gagal breakout. Terus kalau besoknya naik gimana om? Ya itu resiko kalau kita buy on breakout. Kecuali Anda sudah punya plan lain. Misal gue tunggu 2 hari, kalau 2 hari nggak balik gue cut loss. Itu beda cerita. Oke, lalu nextnya friend, satu hal yang bagus dia kemarin nggak jadi jebol 74-an ya, 7475 ya, 7477 lah kurang lebih ya. Nah karena kalau dijebol waktu di sini nih, ini to be honest sih parah, karena memang trennya downtrend. Cuman kalau dia memang stabil di 70-an ke atas atau mungkin bisa balik kepala 8, saya rasa dia akan sideways. Nah ini ya panjang nih, ini front main panjang ya. Oke, after dia ini kan sentuh area ya. Ini kalau Anda perhatikan nih area kuat banget nih. Dari dulu area 70-80 ini area kuat. Oke, sekali membal tuh juga selalu cukup tinggi. Ya, ini juga area cukup kuat, ketahan berapa lama naik. Nah, ini dia kalau bisa bertahan, ya kemungkinan dia akan sideways dulu menurut saya. Oke, after turun panjang dia akan sideways. Ya, mungkin ada coba naik tapi nanti kempes lagi. Ya, jadi dia akan candle panjang. Nah, di situ bisa cicil. Cuman to be honest ini mainnya panjang. Menurut saya ya, ini nggak bisa besok langsung arah. Menurut saya sih nggak seperti itu. Ya, jadi ada proses. BP swing ke berapa om? Oh, BP swing ke berapa? Sebenarnya saya udah TP sih di 112. Karena saya cuma copet. Ya, karena saya pribadi cuma copet. Terakhir copet beli di 100, lepas di 112 kan lumayan ya, 15.000 lot. Nah, target swingnya ya sebenarnya Anda bisa pakai Fibonacci retrace gitu ya. Karena kalau mau kita lihat secara weekly, coba biasa ya 120 ya, 118 120. Ya mungkin next swingnya sih ya, karena swing pertama 100 tuh udah kesentuh psikologis emiten dari gocap itu bangkit ya di 100 dan itu udah tembus. Nah, ada kemungkinan ya dia akan konsol dulu gitu. Terlepas nanti untuk naik lagi ya, karena menurut saya dia butuh penyegaran chart lah ya, minimal kayak gini nih. Berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle, habis itu jebret lagi 20%. Nah itu diperlukan ya, saya rasa BP akan konsolidasi. Tapi balik lagi tuh nanti tergantung di live marketnya gimana pola bandarnya. Oke, secara bandarologi BP brokernya II sih ya. Ini memang broker yang dari dulu sulit diterjemahkan tujuannya. Jadi ya netral aja ya kalau bandar gitu. Oke, lalu nextnya INKP kelewat. Ya, INKP Tekim ini marketnya bagus tapi entah kenapa ini sektornya belum ke-trigger. Ya, ini sektornya belum ke-trigger, saya juga nggak tahu kenapa. Jadi emitennya sideways gitu ya. So, kalau Anda mau ikut beli nggak masalah. Oke, target ya 8.500 oke lah. Itu pun saya nggak janji kapan nyampe ya, minimal 85 lah, 858. Ya, target resist. Oke. Bahas swing dong, jangka sorry. Salah baca. Bahas swing dong, Om. Masih bagus dikit gak? Dia kena EMA 500 ya. Jadi sewajarnya dia pasti ke reject. Ya kalau Anda tipe swinger pendek, TP dulu kalau saya. Ya karena saya nggak berekspek dia bisa breakout. Nah ini kelihatan dia pagi naik dulu, habis itu di guyur. Ya ini tinggal cek broker summary nanti ya. Cuman ya jadi bandar pun pasti TP. Pertama di 500 tuh psikologis. Kedua pas banget di EMA 200. Ketiga ya memang angka 500 banyak area resist. Jadi saya rasa kenapa nggak TP? Tuh ya. Nah cuman bukan berarti WIM ini bakal kempes, enggak. Karena menurut saya dia udah coba buat higher high. Ini kan dia udah berhasil buat high baru, dia buat higher low. Saya rasa nih hal yang menarik kita bisa pantau for swing. Ya, cuman lihat dulu lah beberapa candle ke depan arahnya gimana. Oke, so mau TP dulu boleh, nanti serok ulang. NTBKW pernah
pernah Golden Cross time frame 1 jam. MACD Super Bull Divergence pertanda something. Time frame 1 jam. 1 jam tuh 60 menit ya teman-teman. Petir aja langsung lihat mana nih Golden Cross ya. Oke, oh pernah lihat ya, dia bilang ya, beliau bilang pernah lihat. Pertanda apa saya sih nggak tahu ya. Ya Warren sekali lagi saya no comment lah. Ya ini juga emiten kan nggak lama, baru nggak lama IPO ya. So mau beli silakan. Cuman satu hal yang harus saya ajarkan, kunci pertama beli Warren, ingat kadaluarsanya kapan. Kapan dia jatuh tempo, kapan dia hangus atau expired. Itu yang harus Anda cek. Ya, itu pesan dari saya. Sisanya ya terserah. Oke, so cukup ya, udah habis. Thank you buat teman-teman yang udah tanya. Good luck untuk perdagangan besok. Ya, buat yang belum profit tetap semangat, tetap belajar banyak kok. Ya, bisa dari buku, ebook, YouTube kita program Bibos. Nanti insya Allah minggu ini akan ada program video baru tentang candle. Ya mungkin teman-teman bisa tonton. Ini topiknya memang awal-awal mungkin agak ngebosenin ya, karena kita bertahap kayak anak tangga. Jadi ya ditonton aja dan it's free gitu ya teman-teman. Cuman butuh kuota aja, atau enggak pakai wifi tetangga juga nggak masalah. Ya wifi kantor nggak masalah. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Good luck buat yang sudah profit, pertahankan. Kalau ada lebih bisa yang disisihkan gitu ya, ke untuk orang-orang yang membutuhkan, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Saya rasa nggak perlu diingetin sih ya, sebenarnya teman-teman udah tahu sendiri. Cuman alangkah baiknya jika kita bisa sharingkan minimal sedikit kebahagiaan yang kita punya kepada mereka-mereka di luar sana yang membutuhkan gitu. So saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.